Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri, nama Hikmah Gistiarini, kelas T8B, akan mempresentasikan ketidakseimbangan beban generator. Latar belakang, keberlangsungan pasokan listrik sangatlah krusial untuk operasional dan keselamatan kapal. Generator panel digunakan untuk fleksibilitas operasional dan menjaga suplai jika satu unit gangguan. Dan beban ideal terbagi seimbang, namun pada di lapangan seringkali terjadi ketidakseimbangan. Sistem yang dianalisis. Sistem yang digunakan adalah pembangkit listrik 2 unit generator yang sinkron dan dioperasikan secara paralel. Komponen utamanya terdiri dari rotor, stator, dan medan magnet. Beban di generator ini melayani beban di kapal yang mempengaruhi faktor daya, arus, dan tegangan, dan mekanisme kerjanya yang mengubah energi mekanik dari diesel menjadi energi listrik. Diagram sistem kontrol. Di sini ada mesin diesel 1 dan mesin diesel 2. Kemudian digerakkan oleh generator 1, digerakkan oleh mesin diesel 1, generator 2 digerakkan generator 2. Kemudian menghasilkan energi mekanik yang diubah menjadi energi listrik dan disalurkan secara bersamaan melalui paralel generator dan dipantau oleh sistem safety control. Sistem monitoring alarm. Fungsi monitoring yaitu mengawasi parameter tegangan, arus, dan ekstasi secara real time. Identifikasi visual menampilkan pembagian beban antar unit untuk menilai kondisi kerja generator. Peringatan dini jika terjadi kondisi abnormal seperti arus berlebih atau ketidakseimbangan beban. Kemudian penjelasan skenario kasus. 2 generator yang sinkron memberikan beban kapal yang tidak rata. Gangguan ketidaksesuaian arus salah satu unit dan data yang diterima oleh controller tidak akurat, sehingga sistem tidak seimbang dalam distribusi beban. Karena masalah tersebut salah satu generator mengalami overload. Kemudian data yang muncul pada sistem monitoring. Perbedaan nilai daya reaktif yang signifikan antar unit generator. Kemudian ketidaksesuaian arus pada panel kontrol tidak sesuai dengan beban yang ada. Adanya penurunan tegangan pada unit yang terbebani. Karena adanya perbedaan itu muncul alarm karena salah satu generator overcurrent atau berlebih. Kemudian ada analisis awal. Identifikasi ketidakseimbangan yang dimana unit bekerja di luar batas kapasitas atau overload. Dilakukan pengecekan sinkronisasi, memastikan parameter frekuensi dan tegangan saat awal paralel. Kemudian, memeriksa beban kapal terdistribusi merata atau terdapat beban yang berlebih. Analisis penyebab teknis. Gangguan sensor, seperti sinyal yang mendistorsi dan data input controller, perbedaan parameter drop antara generator, atau keterlambatan sistem kontrol. Kemudian, munculnya arus sirkulasi yang memiliki perbedaan tegangan atau sudut fasa kecil antara unit. Solusi dari ketidakseimbangan antar
beban generator yaitu kalibrasi, penyesuaian set point, dan upgrade sistem monitoring. Kemudian ada analisis resiko ketidakseimbangan beban generator di kapal. Penyebab utamanya yaitu sistem kontrol. Sistem kontrol yang load share atau error, setting drop yang tidak pas, dan respon kontrol lambat. Kemudian ada sensor dan pengukuran. CT yang tidak akurat, gangguan sinyal, kalibrasi yang salah. Kemudian ada karakteristik beban, beban tidak seimbang, beban harmonik, fluktuasi yang mendadak. Karakteristik beban. Kemudian ada faktor operasional. Bisa juga karena kesalahan operator atau sinkronisasi yang awalnya salah dan kurangnya maintenance. Pengendalian risiko, ketidakseimbangan beban generator di kapal bisa dikendalikan dengan kalibrasi sensor yang rutin, kemudian setting ulang load share control, monitoring secara real time, maintenance yang berkala, pelatihan operator, pembagian beban secara manual. Tindakan perwira mesin jika terjadi masalah ketidakseimbangan generator, yaitu jika ada masalah di mesin, jika iya, lakukan inspeksi dan diagnosa. Jika tidak, lanjutkan operasi normal. Kemudian, setelah dilakukan inspeksi dan diagnosis, jika iya, masalah ringan, tindakan perbaikannya cepat. Perbaiki dan uji fungsi, catat di logbook. Jika masalah berat, jika bisa diatasi, lakukan perbaikan detail. Jika tidak bisa, lapor ke Chief Engineer. Kemudian, setelah lapor ke Chief Engineer, Chief Engineer merencanakan tindakan darurat, yaitu koordinasi tim dan tindakan darurat. Jika tidak bisa melakukan rencana tindakan darurat, Chief Engineer akan meminta bantuan menghubungi pelabuhan dan cari suku sadang. Kemudian ada uji sistem dan catat hasil uji kinerja mesin dan menulis laporan di logbook. Kesimpulan, ketidakseimbangan beban adalah hasil dari gangguan sensor, sistem kontrol, dan karakteristik beban. Keandalan dari data sensor harus sangat menentukan keberhasilan pembagian beban. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.